kali ini Dian bakal bikin video tentang top 5 Korean drama. Jadi kayak 5 favorit drama Koreanya Dian. Jadi apa aja sih? Oke, tapi sebelumnya Dian minta maaf banget kalau misalnya nanti Dian itu ada salah-salah ngomong ataupun cara berbicaranya itu salah, maybe ya. Oke, Dian minta maaf. Durasinya bakal panjang, jadi Dian nggak bakal banyak bicara di awalan. Jadi sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini. Dan jangan lupa untuk komen. Yang belum subscribe dulu dong. Subscribe, pencet tombol merahnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang menyukai drama Korea. Ini kenapa? Tuh, tiba-tiba mati gitu. Kesel aku lama-lama. Kisahnya itu kayak kita sedang mempelajari sesuatu. Jadi Dian mau pakai kacamata. Mana kalian nih? Oh ini, Dian mau pakai kacamata, oke? Cocok nggak? Apa maksudnya? Atau nanti tak lepas deh kalau nggak cocok. Hey, kita langsung aja mulai ke videonya. Drakor yang pertama. Jadi drakor yang terfavorit menurut Dian itu adalah Itaewon Class. Ya, Itaewon Class. Kalian film Itaewon Class diadaptasi oleh webtoon di Korea, mengisahkan tentang Park Se-royi atau Park Se-joon. Jadi nama aslinya Park Se-royi itu Park Se-joon. Aduh capek dah, usah dah. Yang berambisi untuk mendirikan restoran. Ia membangun ambisi bisnis yang didasari oleh rasa balas dendam. Cerita Itaewon Class ini fokus pada bagaimana cara Park Se-royi untuk berjuang dan bangkit dari keterpurukannya karena masa lalunya yang begitu kelam. Meski ambisius dari kesuksesannya ini berasal dari keinginannya untuk balas dendam, namun Park Se-royi selalu melakukan ini dengan cara bersih dan jujur. Dalam perjuangan Park Se-royi mendirikan Dambam, Park Se-royi dan stafnya selalu menghadapi banyak masalah, namun mereka selalu menanggapinya dengan cara positif. Karakter Yi Seo, kalian pasti tahu banget dong karakter Yi Seo ini siapa sih? Dia itu kayak orang yang benar-benar savage atau orang-orang kayak cewek pemberani gitu. Digambarkan sebagai influencer di media sosial yang ber-IQ 162 dan hipster Korea. Kehadiran staf Dambam atau geng Itaewon Class ini begitu saling melengkapi dan membuat drama ini begitu berwarna, warna-warni, kayak pelangi, loyalitas, persahabatan, dan kepercayaan, serta saling mendukung menjadi kunci kesuksesan Kan dan Bam. Dari kisah Itaewon Class ini kita dapat menyimpulkan banyak banget kisah pembelajaran hidupnya. Kita mendapatkan kesan hidup dari para pemeran bahwa kesuksesan itu harus disertai oleh kerja keras dan fokus kepada tujuan mimpi yang sepertinya tidak mungkin untuk digapai dan bisa terjadi jika kita mau berusaha. Kesan dan pesan dari film Itaewon Class ini jujur bagus banget filmnya. Kalian kalau belum tonton dulu. Oke, drakor yang kedua ada Psycho, It's Okay Not To Be Okay. Gila, kalau ini sih udah baru-baru drakornya juga ya, tapi nggak baru-baru banget, tapi mungkin kalian ada yang belum nonton. Ini tuh filmnya bagus banget. Psycho, It's Okay Not To Be Okay merupakan drama Korea yang dibintangi oleh Kim So Hyun. Tahu kan Kim So Hyun kan? Iya, dia adalah aktor yang bayarannya termahal. Di drama ini Kim So Hyun beradu akting dengan Seo Ye Ji yang dikenal publik lewat drama Diary of a Night
Watchman. Oke, awalnya berkisah tentang seorang pria yang bekerja di bangsal kayak gimana sih ngomongnya, psikiatris, yang kayak pokoknya yang psikiatris. Intinya itu kayak rumah sakit jiwa kayaknya ya. Maaf banget kalau salah ya. Dan nggak bisa baca pokoknya ini nanti tulisannya di sini. Dan seorang wanita dengan gangguan kepribadian antisosial yang merupakan penulis buku anak-anak, Mon Kang-tae, atau yang diperankan oleh Kim So Hyun, yang bekerja di bangsal itu tugasnya adalah menuliskan kondisi pasien untuk menghadapi situasi yang sulit atau tidak terduga, seperti contohnya pasiennya itu melarikan diri dari rumah sakitnya gitu, atau berkelahi. Mon Kang-tae memiliki saudara laki-laki yang memiliki gejala autisme dan lebih tua 8 tahun dari Mon Kang. Ia adalah Mon Sang-tae. Dia adalah penggemar berat dari Kim Moon Young. Serial drama ini menyadarkan kita bahwa setiap orang mempunyai perjuangan hidup masing-masing yang mungkin mempengaruhi perilakunya. Mereka pikir kita itu kayak nggak masuk akal, padahal yang kita maksud itu ini, tapi orang anggapnya kita tuh nggak masuk akal gitu, karena pemikiran orang tuh beda-beda gitu. Oh ya, dan ingat banget di sebuah episode gitu ada Gido memendam rasa sedih. Jadi dia itu kayak masuk rumah sakitnya itu juga Gido ini yang memendam rasa sedih karena dia selalu diperlakukan tidak baik oleh orang tua, kayak merasa terabaikan karena dia tuh dulu mungkin nggak pinter gitu di sekolah, dan dia juga dipandang rendah oleh orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dan ketika ia berhasil melupakan perasaannya, Gido melihatkan kayak sambil nangis gitu loh. Ini kan Meg nih ceritanya nih kayak apapun isi hatinya itu dikeluarin gitu loh sama dia, kayak pokoknya dia tuh ngejelek-jelekin bapaknya sama saudara-saudaranya, sampai bapaknya tuh kayaknya jatuh pingsan gitu deh ya, kayaknya gitu, kayak gitu contohnya. Tapi Gido sangat puas dan sangat bahagia ketika ia sudah mencurahkan hatinya itu ke semua orang yang ada di sana. Kayak itu tuh kayak kampanye gitu. Di serial drama ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang dia tanggapi dari kisahnya Gido itu, menunjukkan betapa pentingnya mengutarakan perasaan masing-masing, terutama di depan orang yang pernah menyakiti kita. Oke, lanjut yang ketiga. Ada drakor yang bernama What Are You School 2015. Berarti tayangnya sekitar 2015-an ya. Jadi itu juga ada pemerannya yang Dian benar-benar fans sama dia juga. Nam Jo Hyuk yang benar-benar Dian suka sama dia tuh, kayak actingnya tuh bener banget. Dan apa dia tuh perenangnya. Kalau Dian lihat sih dari kedua dramanya dia yang dia mainin. Oke, What Are You School 2015. Sinopsisnya, oke. Ada seorang adik dan kakak, Go Eun-byo dan Yoon-bi, yang sama-sama diperankan oleh Kim So Hyun, adalah sepasang kembar identik yang berpisah sejak umur 5 tahun. Yoon-bi tinggal di panti asuhan yang bernama Love House di kota kecil yang bernama Dongmyo. Sementara kakak kembarnya, Go Eun-byo, diadopsi oleh seorang wanita yang sangat kaya dan sangat menyayangi Go Eun-byo dan membawanya tinggal ke Seoul. Eun-byo dan Eun-bi terlihat sama persis hingga tak ada yang bisa membedakannya. Tapi pada akhirnya Eun-byo itu menyadari bahwa ia memiliki saudara kembar. Namun walaupun kedua orang ini tuh kembar,
tapi mereka memiliki dua sifat yang berbeda. Kalau kakaknya itu Byul itu sifatnya pintar, berani, tomboy, kuat, tangguh, dan sedikit kasar. Sedangkan Leunbi itu memiliki sifat yang baik hati, lemah, lembut, gitu boy. Serta selalu membantu temannya ketika dibully gitu. Hingga karena dia itu Leunbi itu terlalu berani, akhirnya berbalik sasaran menjadi sasaran pembulian karena dianggap sebagai sok pahlawan. Geng pembulian itu dipimpin oleh Kang So-young. Inilah yang akhirnya menjadi tak tahan lagi karena sampai Leunbi itu pernah dikeluarin dari sekolah karena ulah mereka. Dan karena Leunbi tidak tahan lagi, ia memutuskan untuk bunuh diri. Lalu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke atas. Dengan melompat dari atas jembatan ke sungai yang airnya begitu deras. Go Eun-byul menempuh pendidikan di sebuah sekolah hits di Gangnam, yaitu Sekanghik School. Go Eun-byul itu melihat adiknya, lalu dia menyelamatkan adik kembarnya yang nyaris tenggelam. Saat itu Go Eun-byul itu lagi study tour gitu di wisata. Dari sanalah Go Eun-byul melihat adiknya itu sering dibully dari mata kepalanya sendiri. Bagaimana Kang So-hyun selalu menindas adiknya Eunbi, sehingga membuat sang adik memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena tak tahan dengan tindasan dari 10 hari kemudian. Nyaris tewas tenggelam itu terbangun dalam keadaan lupa ingatan, maksudnya kehilangan ingatan. Jadi Go Eun-byul itu melompat gitu karena adiknya dari atas kan, langsung dia lompat ke airnya itu, habis itu menyelamatkan adiknya dan membawanya itu ke pinggiran. Karena saat itu Go Eun-byul itu memutuskan untuk menghilang saat mengetahui bahwa kembarannya kehilangan ingatan dan membiarkan adiknya itu mengambil alih posisi Go Eun-byul. Jadi kayak tukar posisi. Jadi kakaknya nanti Go Eun-byul itu bakalan tinggal di love house. Bener gak sih? Pokoknya tukar posisi, nanti Leunbi itu bakal jadi orang yang menggantikan posisi kakaknya sebagai Eun-byul. Maksud dari Go Eun-byul menukar posisi ini agar adiknya mendapatkan kehidupan yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. Di samping itu, Go Eun juga ingin melarikan diri dari Jung So-in yang selama ini membuatnya takut. Ibu Eun-byul atau ibu angkatnya Go Eun-byul salah mengenali putrinya dan mengira Eunbi itu Go Eun-byul. Jadi kayak ketuker, tapi dia ibunya tuh nggak sadar gitu. Lalu dari rumah sakit ibunya itu langsung bawa Eunbi ke Seoul. Kemudian Leunbi kan kehilangan ingatan tuh, jadi dia tuh nggak inget sama sekali. Makanya dia tuh kayak nyamar jadi Go Eun-byul gitu. Sementara itu semua orang di Tongyong yang tadi tuh di panti asuhan Love House salah mengira Leunbi itu meninggal karena terjun ke dalam sungai, dan bahkan mayatnya dikremasi gitu loh. Faktanya Leunbi belum meninggal dan mereka salah mengenali mayat wanita dengan wajah yang rusak, kayak salah ngira kalau mayatnya itu adalah Leunbi padahal itu orang lain gitu. Setelah Leunbi itu kembali ingatannya, pulih, dia sempat memutuskan untuk selalu meninggalkan rumah ibunya, tapi ibunya Eun-byul itu mengira bahwa Eun-byulnya yang kremasi itu. Jadi kayak ibunya juga udah tahu, tapi
ngira kalau Yoon Byul-nya yang dikremasi tadi tuh. Maka ibunya meminta Leunbi untuk tinggal bersamanya agar bisa memulihkan luka hati ibunya akibat kehilangan Yoon Byul. Ibu angkat Yoon Byul meminta Leunbi untuk menyamar menjadi Yoon Byul. Awalnya semua baik-baik saja guys, hingga seorang siswi yang dibenci pindah. Jadi yang bully si Leunbi tadi yang di Love House itu, jadi hingga seorang mahasiswi yang bernama Kang Soyoung, pemimpin geng dari yang dulu pernah membuli si Leunbi. Ingat kan yang Leunbi hampir meninggal gara-gara tindasan orang ini? Ya dia itu pindah gitu dari kota yang itu ke Seoul dan menjadi teman kelas Leunbi. Kang Soyoung mengetahui bahwa Leunbi bukan Yoon Byul. Jadi dia tahu gitu loh guys. Kang Soyoung selalu ingin menyakiti si Leunbi again dan mengungkap identitasnya bahwa Leunbi itu bukan Yoon Byul. Jahat kan? Ya emang jahat. Tapi untungnya ada seorang cowok nih, jadi dia ngefans juga sama dia, yaitu Gong Tae-kwang. Nggak ya cara ngomongnya. Jadi intinya kayak gitu. Dia tuh di sini sad boy banget. Gong Tae-kwang itu dulu sama Yoon Byul itu nggak pernah dianggap. Kayak misalnya tuh Gong Tae-kwang tuh ngomong sama Yoon Byul tuh kayak dikacangin, ih lu siapa sih gitu. Kalau sama Yoon Byul, kalau sama Leunbi dia itu sering banget kayak ya disapa, kayak curhat biasa gitu. Jadi si Gong Tae-kwang itu merasa lebih nyaman bersama Leunbi. Tapi untunglah ada Gong Tae-kwang, Hanian, kayak gitu cara ngomongnya, kayak Hanian ini kayak teman masa kecil si Gun Byul ya. Hanian itu juga jadi Hanian, Gong Tae-kwang itu tahu kalau itu bukan Gun Byul melainkan Leunbi. Dan pada akhirnya sempat pas waktu itu Kang So yang seorang Kang bully itu loh, pada akhirnya dia tuh kayak mau mengungkapkan identitas sebenarnya dari Leunbi di teman-teman kelasnya gitu, kayak mau mengutarakannya kayak sok pahlawan gitu, kayak kayak pahlawan gitu, kayak sok pahlawan. Itu dia tuh loh bukan Gun Byul, dia tuh loh Leunbi gitu, mau kayak gitu. Cuman pas itu si Hanian ini dia itu datang tepat waktu, padahal dia itu mau lomba gitu, kayak lomba renang gitu. Hanian kayak berpikir selamatin nggak ya, tapi pada akhirnya dia tuh dari tempat apa tuh namanya, tempat renang itu kayak jalan gitu, kayak sampai ditabrak gitu, tertabrak dalam saat mau dia tuh ke sekolah gitu, yang membuat pundak si Hanian itu kayak tepung gitu dan tidak bisa berenang lagi. Kang Soyoung yang tak pernah telah menyakiti Leunbi meminta ayahnya, mentang-mentang ayahnya itu jaksa, dia itu meminta ayahnya untuk mengeluarkan Leunbi dari sekolah. Yoon Byul yang akhir memutuskan untuk balik ke rumah. Jadi dia itu balik lagi ke rumahnya. Everything back to normal. Go Yoon Byul yang aslinya, yang selama ini menghilang dan tinggal di panti asuhan Love House, memutuskan untuk balik ke rumah. Jadi dia itu balik lagi ke rumahnya. Everything back to normal. Go Yoon Byul yang aslinya, yang selama ini menghilang dan tinggal di panti asuhan Love House telah kembali ke sekolah. Yeay, seneng banget sih kalau Go Yoon Byul itu udah balik ke sekolah. Karena apa? Karena si Kang Soyoung itu jadi Sefugek melawan si
si Go Eun-byul itu Sevogik melawan si Kang So-young. Kang So-young yang tidak tahu tentang si kembar yang tertukar yang kembali menindas Leunbi. Nanti si bolak-balik gitu loh, Leunbi-nya sekolah lagi, nggak lagi, jadi nanti digantiin sama Eun-byul-nya gitu, sehingga si ini tuh nggak tahu gitu, tetap di matanya dia itu Leunbi bukan si Go Eun-byul. Terang-terangan saja Go Eun-byul itu langsung menyikapi si Kang So-young. Ya masa diem? Yang langsung melawan si Kang So-young. Go Eun-byul itu gadis yang benar-benar pemberani dan gak ada orang yang berani berurusan sama dia. Dengan berani Eun-byul mencengkram kerah baju dari Kang So-young dan menghempaskannya ke kursi. Kedabrak. Eun-byul juga sempat untuk hampir menampar si Kang So-young, tapi hampir kayak hanya saja karena Eun-byul itu menahan dirinya, karena kayak dia tuh mikir gitu, kalau aku nampar dia, aku sama aja kayak dia jahat ya kan, lebih baik aku ya udah, ini orang pengen ditampar tapi nggak jadi, nggak usah dah, kan aku tuh orang baik gitu. Langsung merebut ponsel dari Kang So-young dan melemparkannya ke tanah untuk diinjek-injek gitu, pluk-pluk gitu. Dan Eun-byul itu yang kayak dilempar ke tanah terus diinjak pakai kakinya gitu sampai kretek-kretek dah tuh api. Jadi di HP-nya itu ada video tentang kekerasan yang dialami oleh Leunbi yang digunakan untuk mengancam Leunbi. Eun-byul juga mengancam si Kang So-young untuk tidak lagi mengganggu adiknya ataupun menyakiti adiknya, karena bakal ada dia yang selalu ada di sisi adiknya untuk melindungi adiknya. Oh my god, pengen punya kakak kayak Eun-byul. Di Shopee ada kagak ya? Dan pada akhirnya lama-kelamaan Kang So-young mendapatkan hukuman mental setelah Go Eun-byul menyebarkan video tentang pembulian yang dilakukan oleh Kang So-young dengan Leunbi. Jadi video pas dia itu lagi membuli atau menindas si Leunbi itu. Jadi tersebar luas di internet gitu, kayak serut gitu. Jadi semua orang tahu kan, kayak berita gitu, dan membuat seluruh orang Korea membenci si Kang So-young dan membenci dan memaki seorang Kang So-young. Kang So-young yang dibenci banyak orang dan dimaki banyak orang hanya bisa menangis di kamarnya dan tak berani keluar rumah. Lalu berakhirnya itu bakal baik gitu. Jadi Go Eun-byul memutuskan untuk sekolah di luar negeri, sementara sang adik Leunbi itu resmi diadopsi oleh ibunya. Leunbi kembali ke sekolah dan gak nyamar-nyamar lagi. Oke, jadi drama ini mengajarkan kita untuk bahwa pembulian dan penindasan itu tidak bisa dibenarkan, karena akibat dari pembulian itu bisa saja menjadi sangat mengerikan bila sang penindasan atau korbannya itu merasa tak sanggup dan tak tahan lagi, sehingga bisa saja kita kan nggak tahu itu mentalnya kayak gimana, lagi down banget atau kayak gimana, apalagi udah dibully di sini di situ, jadi kayak lebih baik dia tuh mikir tuh nggak gitu, jadi pikirannya negatif gitu, sehingga bisa memutuskan seseorang yang dibully itu, seorang yang kena bully itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Semoga aja enggak ya. Apakah yang bully itu sama aja sebagai pembunuh kan? Kayak mereka membunuh secara melukai hati seseorang. Tertawa di atas penderitaan orang lain seperti yang dilakukan oleh Kang So-young adalah bukan ciri seorang manusia. Jadi kayak gitu guys, kita nggak tahu mental orang tuh sekarang tuh lagi kenapa gitu. Jadi berusahalah untuk selalu selalu
selalu untuk menghargai orang. Oke? Oke, lanjut ke drakor yang keempat. Itu ada W2 World. Pasti kalau kalian itu pencinta drakor, pasti nggak asing lagi sama aktor yang satu ini, yaitu pacarnya Dian, Lee Jong Soo. Drama ini populer di tahun 2016, bahkan drama ini tuh pernah ditayangin lagi di Trans TV. Drama ini bergenre fantasi, jadi banyak banget pesan-pesan pembelajaran dari W2 World. Kita tuh lagi ada di dunia, kita tuh bisa ke dunia komik, kita bisa juga ke kehidupan nyata kita. Jadi kayak gitu dari konsep drakornya. Jadi Two World ini menyuguhkan alur yang sangat menarik, di mana pemerannya itu pemeran utamanya berasal dari dunia komik. Ini ngapain dua? Di sini drakornya itu bisa membanjirkan air mata. Jadi kalian siapin tisu, oke? Lee Jong Suk itu jadi Kang Chul. Jadi dia nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak juga, setiap drama juga banyak. Intinya kalian harus tonton dramanya ini karena dari Lee Jong Suk sih. nggak, karena emang seru banget. Sengaja lanjut ke drakor yang kelima. Ini last in the drakor favoritnya. My ID is Gangnam Beauty menceritakan tentang Kang Mire yang diperankan oleh Kim So Hyun yang sepanjang hidupnya dibully, penuh dengan bully ya. Oke, Kang Mire ini dibully karena fisiknya, langsung dibully sama teman-temannya dari SD. Jadi kayak dia tuh dimusuhin always gitu. Jadi karena dia sering dibully sama teman-temannya, membuat Kang Mire menjadi lelah. Dia ingin dia hidup normal seperti cewek pada umumnya ya, kayak sama temennya, nggak perlu dengan adanya bullying. Dia jadinya itu memutuskan untuk operasi plastik. Jadi ayahnya si Kang Mire itu nggak ngeizinin sebenarnya, tapi karena emang ibunya, seorang ibu tuh tahu gimana perasaan anaknya, jadi ya terpaksa untuk operasi plastik. Jadi pas waktu itu Kang Mire pernah berkata, "Aku hanya ingin menjadi orang normal seperti orang lain." Dan dia bertanya, apakah aku tidak bisa hidup seperti orang lain? Apakah itu sesuatu yang tidak akan kumiliki? Jadi pasti kalian juga pasti merasa kayak insecure gitu. Insecure. Drakor My ID is Gangnam Beauty sangat dekat dengan kisah hidup kita, karena kita tidak bisa memungkiri kalau sebagian besar orang menilai, pasti orang itu kayak menilai dari fisik dulu, bukan tahu dari hatinya tuh kayak gimana gitu. Nah, sekarang ada lanjut dengan Do Kyung Suk yang diperankan oleh Cha Eun-woo sebagai pemeran yang cool dan tidak peduli apapun tanggapan orang. Dan si Cha Eun-woo ini di situ kuat minum gitu. Minum apa gitu? Minum air, minum teh, minum jus gitu, dia kuat. Dan juga pertama kenal Cha Eun-woo dari situ. Nah, dari Do Kyung Suk ini, Cha Eun-woo sendiri ingin sekali memiliki sesosok wanita, tapi yang kayak jarang pakai make up, yang orangnya nggak peduli banget. Dan pada akhirnya, walaupun dia tuh orangnya ganteng banget sejagat raya, enggak sih, maksudnya ganteng banget di drama Koreanya itu, sehingga banyak banget orang yang cantik-cantik gitu pengen kayak sama dia gitu, tapi nggak ada yang dimauin karena dia tuh pengen orang yang bener-bener kayak cantik dari hatinya gitu. Bilang Cha Eun-woo tuh, penampilan bukanlah segalanya, aku tidak suka wanita yang cantik, dia bilang kayak gitu guys. Oke, berarti kita ya besok Dian mau ke sana pokoknya. Oh my god, Dian buat videonya ini dari jam 11 siang dan sekarang udah jam 2 gitu. Udah lumayan lama banget. Oke guys. Semoga kalian suka dengan video aku. Cing 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 cing. Dan pastinya semoga aja yang aku bilang itu bisa dimengerti dan diambil pembelajaran kehidupan dari drakor-drakornya.
banyak banget pembelajaran hidup yang bisa kita ambil dari drakor-drakor tersebut, nggak mulu tentang asmara cinta gitu. Oke guys, karena Dian udah seret nih suaranya nih. Oke, segitu aja dulu video dari Dian. Kalau misalnya ada salah-salah kata, Dian minta maaf karena dia nggak terlalu pinter ngomong. Ya, masih belibet-belibet. Thank you so much for watching and goodbye baby. Goodbye. Annyeong. 사랑해요.